Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nanda Hikmah Aulia, Siti Nursarifah Nafisah, dan Maulidah Citra Hapajah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kurikulum 2013 atau K13. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran Matematika SD 2 dengan dosen pengampu Bapak M. Saupi MPD. Yang pertama, Sejarah Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Karakteristik kurikulum 2013 atau K13 mengembangkan keseimbangan antara pengetahuan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana. Selanjutnya, peserta didik menerapkan ilmu yang didapat dari sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sehingga dapat menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar berkembang pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforced, dan memperkaya atau enriched antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Keunggulan dan kelemahan kurikulum 2013 atau K13. Keunggulan kurikulum 2013 atau K13, siswa dituntut aktif, kreatif, dan inovatif dalam pemecahan masalah. Penilaian didapat dari semua aspek. Pengambilan nilai siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Guru berperan sebagai fasilitator. Kelemahan kurikulum 2013, yaitu kurangnya keterampilan guru dalam merancang RPP, penguasaan teknologi dan informasi untuk pembelajaran masih terbatas, dan tingkat keaktifan siswa belum merata. Struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum SD atau MI. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, 34, sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD atau MI adalah 35 menit. Struktur kurikulum SD atau MI adalah seperti tabel di samping.